Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adik-adik kelas 7, kelas 7A, kelas 7B yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, bahwasanya pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kenikmatan, sehingga kita masih dipertemukan dalam suasana yang mulia, dalam suasana yang bahagia, ya, tentunya dalam pelajaran prakarya. Prakarya ini biasanya kakak-kakak kelas itu menyebutnya itu pelajaran PK biasanya, singkat prakarya kan singkat PK. Nah, ini merupakan pertemuan yang pertama bagi kita karena memang pelajaran prakarya ini nanti akan mengasah keterampilan adik-adik semua, sehingga memang perlu perancangan pembelajaran yang khusus. Perlu diketahui sebelum kita lanjut ke isi dari pelajaran prakarya itu apa dan bagaimana gitu ya. Terlebih dahulu kita perkenalan dulu ya. Nama saya Ustadz Danar, nanti bisa dipanggil Ustadz Danar tidak apa-apa. Kemudian saya mengajar prakarya kelas 7, 8, dan 9, juga seni budaya kelas 7, 8, dan 9. Seperti itu, jadi nanti kita tidak hanya bertemu di pelajaran prakarya, tapi juga bertemu di pelajaran seni budaya. Seperti itu adik-adik. Dan selanjutnya, untuk pelajaran prakarya ini sedikit berbeda dengan pelajaran yang lain. Kenapa? Karena di kurikulum 2013 pelajaran prakarya ini masuk kelompok B. Kelompok B itu artinya adalah pelajaran yang mengoptimalkan kemampuan kearifan lokal yang ada di lingkungan sekitar. Ya, jadi apa yang ada di lingkungan sekitar nanti dioptimalkan melalui pelajaran tersebut ya. Salah satunya adalah prakarya seperti itu. Kemudian apa saja yang akan dipelajari di prakarya nanti? Yang pertama itu adalah tentang cabang kerajinan. Ya, jadi nanti kita teori tentang kerajinan, kemudian membuat sebuah produk ya, tentang seni kerajinan. Jadi ada banyak ya, ada yang menjahit, kemudian ada yang membuat miniatur rumah dan sebagainya. Pasti menyenangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah pengolahan. Ya, setelah kerajinan nanti ada pengolahan. Pengolahan ini nanti ada keterkaitannya dengan tata boga ya, atau ilmu tentang pengolahan makanan. Setelah tata boga, setelah pengolahan nanti ada budidaya. Kita akan mengenal pembudidayaan yang nanti ada hubungannya dengan pelajaran kita. Kemudian setelah itu ada lagi ya, tentang rekonstruksi atau tentang rancang bangun nanti juga ada. Dan kita perlu fokus dalam pembelajaran agar pembelajaran bisa tersampaikan dengan benar. Nanti tidak semerta-merta langsung kita berikan pengolahan, kita berikan kerajinan, tidak, tapi bertahap. Kita fokus awal untuk kelas 7 adalah kerajinan dulu, teori, kemudian nanti praktek. Ya, jadi intensitasnya sama teori, kemudian nanti praktek. Teori lagi, praktek lagi. Teori, praktek. Seperti itu. Dan nanti ketika tidak jadwal live akan saya buatkan video. Ya, mudah-mudahan bisa dipelajari di rumah. Kemudian untuk buku prakarya, itu nanti saya memakai buku, tidak saya bawa bukunya ya. Tapi saya fotokan dulu. Bukunya itu kurikulum 2013, edisi-revisi 2018. Itu nanti ada tebal bukunya, itu akan saya kirim lewat soft file, itu nanti bisa dipelajari ya, seperti itu. Baik, adik-adik kelas 7 dan kelas 8 tidak perlu lama-lama, bahwa untuk awal-awal ini akan saya kenalkan dulu tentang pengetahuan prakarya ya. Jadi prakarya nanti pelajarannya ada ulangan, jelas teori, praktek, dan penilaian. Teori, praktek, penilaian seperti itu. Kemudian sementara di rumah kerajinan apa yang akan dibuat
Jadi kerajinan yang dibuat nanti adalah kerajinan yang memang bersifat sederhana tapi mempunyai nilai estetika yang luar biasa. Bagaimana caranya, Ustaz? Nanti akan kita belajar bersama-sama, ya, seperti itu. Kemudian dalam mekanisme presensi, setiap kali pelajaran prakarya, silakan adik-adik untuk mencantumkan namanya di Google di Classroom, ya, di Google Classroom-nya masing-masing, mencatat namanya siapa. Gitu. Nah, kalau sudah, nanti itu dihitung masuk seperti itu. Gitu untuk pengantar kali ini. Nanti belum jelas, belum paham, nanti bisa menghubungi nomor telepon saya, sudah ada di grup WhatsApp, nanti langsung bisa ditanyakan seperti itu. Dan untuk prakarya ini memang ada satu kolom penilaian di rapot, ya, di rapot nanti ada penilaian prakarya seperti mapel yang lain. Di atasnya ada seni budaya, ya, bersama mapel yang lain. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dengan pelajaran prakarya, karena pelajaran prakarya ini adalah mengasah keterampilan kita agar lebih baik dan lebih bisa terampil, ya, dalam pengolahan sumber daya menjadi sebuah kreativitas yang bisa dipertahankan seperti itu. Dan untuk yang awal ini, kerajinan apa yang akan kita bahas? Ini nih akan kita bahas, ya. Saya pencet dulu kerajinan sebentar. Ya, kita akan bahas tentang kerajinan serat. Sebelumnya mari kita berdoa dulu, mudah-mudahan dalam pembelajaran pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja. Adik-adik dulu, ya, kita lihat di situ ada kerajinan serat. Adik-adik dulu pasti pernah, ya, di SD itu membuat kerajinan. Ya enggak, pasti iya dong, ya. Membuat kerajinan. Ada yang membuat rumah-rumahan dari stik es krim, ada yang menjahit, ada yang bikin bunga, ada yang kerajinan dari kertas lipat gitu, ya. Ada juga kerajinan dari plastisin, banyak sekali yang adik-adik buat, ya, di SD itu. Nah, Ustadz, ada hubungannya apa SD sama SMP? Ada. Jadi SMP ini nanti kita ke pengembangan dengan sumber daya yang betul-betul real, ya. Sumber daya bahan-bahan bakunya itu betul-betul real, gitu kan. Kemudian kita buat sehingga nanti outputnya di kelas 9, kalau ada sudah kelas 9, itu adalah kerajinan yang bernilai, yang berdaya guna. Jadi apalagi sekolah kita ini, kita memang betul-betul membentuk sumber daya yang memang berdaya guna. Termasuk produk-produknya nanti agar bisa memunculkan ide-ide kreatif, ya, dan juga memunculkan tujuan daripada kurikulum 2013, yaitu menghasilkan sumber daya yang mampu mengangkat kearifan lokal. Ya, kita fokus ke kerajinan serat. Oke, di kerajinan serat adik-adik sudah paham dan sudah tahu biasanya apa itu kerajinan. Ya, bisa dicatat silakan di buku catatan, karena di buku paket itu memang ada, tapi banyak sekali pengertian, panjang sekali. Saya berusaha untuk membantu meringkaskan. Jadi kerajinan itu adalah seni kreatif yang dibuat menggunakan tangan atau mesin sehingga memunculkan produk-produk yang bernilai. Ya, saya ulangi bahwa kerajinan ini adalah seni kreatif yang dibuat menggunakan tangan ataupun mesin sehingga produknya itu nanti berdaya nilai atau mempunyai nilai. Yang dimaksud berdaya nilai itu bagaimana, Ustaz? Yang berdaya nilai itu adalah dia mempunyai yang pertama dia diakui oleh orang-orang bahwa itu tuh mempunyai nilai estetika, kemudian itu juga mempunyai nilai guna. Ya, nanti untuk nilai estetika apa, nilai guna apa, nanti akan kita pelajari di sambil jalan, ya, seperti itu. Kerajinan serat akan kita kupas tuntas, ya,
terkait kerajinan serat. Adik-adik udah bikin kerajinan sudah di SD, kemudian serat mungkin adik-adik juga sudah pernah mendengar ya untuk apa itu kerajinan serat. Oke, langsung saja. Sebentar. Ya. Sebelum ke arah pembelajaran yang lebih lanjut, biasanya semua guru ya pasti akan mengenalkan peta konsep. Jadi peta konsep itu penting adik-adik. Nah, pentingnya di mana Ustadz? Ya, karena ibarat kata kita nggak tahu jalan, kemudian kita buka aplikasi Google Map gitu kan. Nah itu, jadi peta konsep itu adalah Google Map kita untuk sekolah, ya untuk belajar itu. Jadi untuk peta konsep, ini berisi tentang apa saja yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah kita semua nanti akan tahu, ya, akan diminta untuk membaca, akan diminta untuk mengetahui tentang pengertian kerajinan serat. Ya, jadi kerajinan serat itu apa, ya, apa saja dan sebagainya. Kita diminta mengetahui. Kemudian selanjutnya ada jenis serat. Jadi pengertian sudah, kemudian ada jenis serat. Ya, di sini jenis serat. Jenis serat ini nanti akan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada serat tumbuhan, yang kedua adalah serat hewan. Serat tumbuhan itu berarti serat yang berasal dari tumbuhan. Betul. Serat yang berasal dari tumbuhan ada apa saja? Ada 4. Apa saja? Ya, yang pertama adalah serat dari biji. Ada banyak nanti ya. Ada biji kapuk, kemudian biji kapas gitu ya. Akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, serat dari batang. Ya, batang. Kemudian yang ketiga ada serat dari daun. Apa saja Ustadz? Nanti kita pelajari ya. Yang keempat, yang D ini ada serat dari buah. Jadi nggak cuma biji, batang, daun, tapi buah juga bisa. Serat dari buah bisa untuk dibuat kerajinan ya. Kemudian 4 ini akan dipelajari mulai dari apa buahnya, apa bijinya, apa daunnya, apa batangnya dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara pengolahannya dan sebagainya akan kita pelajari. Selanjutnya nanti ini udah tumbuhan. Nah, yang satunya apa? Yang satunya adalah serat hewan yang sering kita lihat. Ya, pernah lihat domba? Ya, itu ya termasuk serat dari hewan nanti ya, bulunya ya, bukan dagingnya. Serat dari hewan itu ada 2. Yang pertama serat dari bulu hewan, jelas dari bulunya. Kemudian yang kedua adalah serat dari serangga. Jadi nggak hanya bulunya saja, tapi ternyata jenis serangga juga bisa dimanfaatkan seratnya. Ya, jadi untuk pembelajaran pertemuan ini, awal ini kita akan belajar tentang pengertian dan jenis. Mudah bukan? Ya, cuma 2 ini dulu ya. Kalau ini sudah paham, besok kita masuk ke cara pengolahan serat. Setelah cara pengolahan serat sudah paham, kita akan membuat kerajinan di rumah masing-masing dengan bahan yang sederhana tapi hasilnya menakjubkan ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini sudah. Kalau belum jelas, belum paham, nanti bisa ditanyakan di akhir pembelajaran. Ya, seperti itu. Selanjutnya, kita cek untuk masuk ke materi yang awal. Nah, tuh, ya, udah bergerak nih PPT-nya ya. Tentang kerajinan serat. Semuanya sudah tahu apa yang Ustadz sampaikan tadi ya. Yang pertama, tentang serat dulu. Serat itu kerajinan serat jelas merupakan karya kreatif buatan tangan atau mesin yang berbahan dasar serat. Ya, serat ini adalah potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Jadi adik-adik kita perlu tahu serat itu ya. Jadi kalau adik-adik lihat sebuah, ini contoh ini kan seratnya kalau nggak salah ini dari daun apa? Dari buah kelapa. Ini buah kelapa kalau dibuka, ya kalau dibuka itu kan biasanya kulitnya itu kan ada serabutnya banyak itu ya. Nah itu dinamakan serat. Kalau adik-adik punya waktu mungkin bisa dilihat nanti dia apa kulit kelapanya dilihat dibuka, kemudian dicabik ya, ditarik. Nah itu nanti akan ada benang-benang itu. Nah itu disebut serat. Jadi kalau kerajinan ini ya karya kreatif buatan tangan. Tangan atau mesin bisa. Karena sekarang kalau dulu memang menggunakan tangan. Tapi karena
seiring perkembangan zaman bisa menggunakan mesin. Kalau dulu menggunakan tangan apa saja sih Ustaz? Ya, kalau dulu menggunakan tangan itu banyak macamnya ya. Kerajinan, contoh ada kerajinan apa sih yang sekarang masih ada itu ukir, itu kan masih menggunakan tangan. Ukir menggunakan mesin itu jarang, biasanya lebih kaku biasanya kalau mesin ya. Kalau tangan itu lebih luwes, ya, lebih estetikanya itu dapat. Ustadz, apa itu estetika? Estetika adalah keindahan, unsur keindahan. Contoh, bajunya mengandung nilai estetika, berarti bajunya indah. Ya. Kemudian itu kerajinannya kok estetis banget ya, berarti indah. Beda dengan statis ya, kalau statis datar ya biasa-biasa saja. Oke. Kalau yang menggunakan mesin sekarang sudah banyak juga ya, kerajinan menggunakan mesin. Alat bantu mesin biasanya. Contoh misalkan kalian pernah melihat dompet ya. Dompet itu kan kalau dijat menggunakan tangan lama ya. Apalagi kalau dompet yang bersifat kulit ya kan. Kalau nusuknya pakai tangan itu kan butuh tenaga yang kuat sehingga dalam satu hari target itu kan biasanya bahkan ada sampai berapa 200-300 buah dompet itu kan kalau menggunakan tangan lumayan menguras waktu, makanya menggunakan mesin. Dan sebetulnya rajinan menggunakan tangan ataupun mesin ini sebetulnya hasilnya sama, cuma yang membedakan nanti adalah kualitasnya. Kalau menggunakan tangan ketika nanti ada sesuatu yang terlupa ya atau sesuatu yang butuh perbaikan bisa langsung diperbaiki. Tapi kalau misalnya menggunakan mesin, contoh kerajinan dompet ya di jarum menggunakan mesin, sudah mesin kan cepat jalannya itu. Kalau misalkan diperbaiki lagi harus buka semuanya. Kalau tangan misalkan baru jahit setengah ternyata jahitan sebelumnya itu masih longgar, perlu dikencangkan, bisa diulang satu lubang gitu kan. Itu analogi. Oke, kemudian itu ya, jadi untuk yang pengertian kerajinan ini juga termasuk salah satu seni ya, seni rupa, maksudnya seni rupa 3 dimensi. Ya, seni rupa 3 dimensi punya daya fungsi, nanti maksudnya ke seni kerajinan atau seni kriya, ya, seperti itu. Kemudian bawahnya ada serat, ya, serat adalah potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat, kita sering melihat serat kan. Kalau di buah ya serat buah seperti ini contohnya serat buah. Kalau serat kayu juga kita bisa melihat kalau Anda pernah lihat orang motong pohon kelapa ya seperti itu. Seratnya seperti itu. Kalau Anda pernah melihat serat yang lain ada itu serat batang ya namanya tadi. Ada serat biji. Nanti kita lihat. Anda pernah lihat itu enggak sih dakron atau kapas itu kan serat-serat kecil lembut. Itu juga serat. Jadi itu potongan-potongan memanjang. Ya. Ustaz, daging ada seratnya? Ada. Kalau Anda pernah melihat daging sapi, ya itu kan ada seratnya juga. Jadi serat itu pengertian secara umum seperti itu. Ya, itu potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Oke? Ya, saya yakin Anda paham ya tentang kerajinan serat. Mudah ya? Oke, sekarang kita lanjut. Jatuh. Oke, jenis serat. Tadi sudah kita pelajari tentang kerajinan, ya arti dari kerajinan serat. Sekarang kita masuk. Kerajinan serat itu ada 2 yang akan kita pelajari jenisnya. Yang pertama adalah dari tumbuhan, kemudian yang kedua dari hewan. Serat dari tumbuhan adalah serat-serat yang berasal dari tumbuhan. Sedangkan serat dari hewan adalah serat-serat yang berasal dari hewan. Ya, biasanya ini dibuat kerajinan yang indah. Oke, kita lihat apa saja. Ya, kita masuk ke serat tumbuhan. Yang pertama ada serat dari biji. Untuk fokusnya ini nanti ada 2. Yang pertama adalah serat dari kapas, yang kedua serat dari kapuk. Kita lihat tuh gambarnya. Itu gambar pohon kapas. Mungkin adik-adik di rumah pernah melihat ya pohon kapas, bahkan ada yang punya pohon kapas di rumah. Silakan boleh dilihat atau nanti boleh searching deh macam-macam pohon kapas, ada banyak ya. Ini pohon kapas ini yang diambil serat dari biji kapas. Nanti kalau sudah masanya itu nanti akan tumbuh seperti ini. Nah, kemudian kita ambil
Diambil untuk apa? Ya untuk ini, hasil olahannya untuk bantal, ya. Yang menyebabkan bantal itu empuk. Ada yang pernah lihat bantal keras? Jarang sekali, tidak ada. Ya, kalau bantal keras berarti jarang dijemur, ya. Ya, kalau biasanya kalau kapas ini logikanya pasti empuk. Ya. Bantal. Kemudian ada untuk boneka, ya adik-adik pasti punya boneka, terutama yang putri ini ya, punya boneka di rumah. Isinya pasti biasanya adalah kapas. Nah, kemudian selanjutnya untuk media kosmetik. Nah, media kosmetik ini biasanya kalau yang perempuan biasanya ya, di realita-realita di sana itu kosmetik itu untuk membersih wajah itu kan harus menggunakan kapas ya, nggak mungkin dengan menggunakan apa kanebo ya, itu kan jarang ya, pasti menggunakan sesuatu yang lembut. Jadi apa bedak ditaruh di wajah, kemudian ingin menghapusnya ya pakai kapas ya, setelah ini selesai baru dibasuh dengan air, tekniknya seperti itu. Nah ini sangat apa namanya, sangat terkenal sekali ya kapas sebagai media kosmetik. Ini hasil kerajinannya, hasil olahannya ini hasil kerajinan. Ya. Kemudian selanjutnya setelah kapas, yuk kita masuk ke kapuk. Serat kapuk. Nah ini kapuk itu biasanya sering kita jumpai, terutama di daerah-daerah pegunungan atau daerah pedesaan gitu ya. Di rumah Ustadz ada kok itu ya kapuk, apa namanya pohon kapuk ya, di daerah sana ada, masih banyak. Kapuk ini mungkin ada yang pernah melihat, wujudnya hampir sama seperti apa sih ini, buah pare ya, tapi ini bukan buah pare, ini pohonnya gede ya, bisa sampai 3 lengan orang dewasa mungkin bisa, kemudian menjulang tinggi. Nah buahnya ini biasanya menggantung di atas. Ini isinya yaitu hampir sama seperti kapas, cuma bedanya untuk kapuk ini lebih kecil-kecil untuk seratnya dan ini lebih lembut. Ketika diterbangkan ini lebih ringan kapuk ini, kalau kapas kan lebih berat. Untuk hasil olahannya sama ya, berfungsi untuk bantal ya, boneka, ya, media kosmetik juga sama antara dua ini. Tapi yang sering, yang bedanya di sini untuk media kosmetik untuk terbuat dari kapuk itu jarang. Karena yang sering dipakai adalah media kosmetik dari kapas, karena apa, dia volumenya lebih berat daripada apa namanya kapuk ini. Ya, seperti itu. Itu untuk yang serat dari biji. Mudah bukan? Ya, pasti bisa ya. Anak-anak kelas 7 ini udah pintar-pintar. Kelas 7A, 7B itu termasuk apa anak-anak yang handal ya, keren-keren, pintar-pintar seperti itu. Serat dari biji saya nyatakan selesai, jadi saya anggap Anda sudah paham. Dan selanjutnya, ya biji sudah, kita masuk ke batang. Tadi sudah awal biji, kemudian naik jadi batang. Serat batang. Di sini ada serat dari batang anggrek yang sini. Gambar 1,7. Ini batang anggrek itu ternyata bisa buat ya, serat-seratnya dibuat untuk hiasan biasanya ya. Kemudian ada serat dari batang melinjo juga bisa. Untuk apa Ustadz? Ya ini untuk hiasan juga, untuk kerajinan yang lain juga bisa. Kalau batang melinjo ada juga yang dibuat dari apa menjadi keranjang juga ada ya, banyak seperti itu. Kemudian ada ini serat dari batang mahkota dewa, ini juga untuk hiasan. Nanti bisa dicari, bisa kita search di apa namanya kehidupan sehari-hari, nanti contohnya apa saja gitu ya. Sangat banyak sekali. Untuk yang batang ada batang mahkota dewa ini ya, ada hiasan, ada juga mungkin tak sedikit ya hiasan wadah pensil juga ada. Ya, kemudian yang gambar 110 juga serat batang beringin. Ini juga ada ya, tapi jarang sekali karena pohon beringin itu biasanya apa susah ditebang ya, karena keras ya kayunya itu. Jadi jarang menggunakan apa namanya digunakan untuk kerajinan, tapi bisa. Oke, selanjutnya serat dari batang saya anggap oke. Contohnya ini apa tadi, anggrek, kemudian ada apa namanya melinjo ya. Anggrek ini untuk hiasan, melinjo ini serat batang melinjo untuk keranjang bisa ya, untuk hiasan juga bisa. Kemudian ada serat batang mahkota dewa ya, untuk hiasan juga. Ada serat dari batang beringin juga untuk hiasan juga bisa, untuk keranjang juga bisa. Oke, gitu. Selanjutnya kita lihat ya, setelah dari biji batang naik lagi ke daun. Nah, ini daun sudah saya sajikan contohnya ya. Yang pertama, adik-adik siapa sih yang tidak kenal dan tidak tahu daun mendong? Biasanya ini
tumbuhnya di daerah rawa ya biasanya. Dia modelnya hampir sama seperti alang-alang, cuma daun mendong ini lebih teksturnya tuh bisa lebih kecil ya, lebar nggak terlalu lebar, tapi dia lebih kuat, Dan ini akan kita pelajari ada 3 daun mendong, ya kemudian daun nanas, ya ada daun apa yang namanya pandan berduri. Ya. Oke, yang pertama daun mendong. Daun mendong pasti ada adik di sekitarnya ada ya daun mendong. Kemudian warnanya ini awalnya pas ditumbuh pasti hijau, tapi kalau untuk dibuat kerajinan biasanya dijemur dulu ya agar lebih kuat teksturnya, kemudian dibuat kerajinan. Contohnya apa? Ini dia contohnya. Ada tas-tas yang cantik ya. Tikar juga ada. Kemudian wadah buku juga ada ini. Ya, banyak sekali untuk daun-daun mendong. Nanti bisalah dilihat kita ya di tayangan yang lain ataupun nanti bisa dilihat di kehidupan sehari-hari. Ada mbah-mbah ke sawah gitu ya biasanya bawa yang tas terbuat dari mendong ya, atau untuk style ya untuk kehidupan sehari-hari, untuk kondangan atau apa biasanya ada juga ya dompet terbuat dari daun mendong juga ada, karena pembuatannya itu menggunakan cara yang baik kemudian ditambah dengan unsur-unsur keindahan atau estetika, makanya berdaya jual tinggi, bisa juga untuk fashion ya gitu. Itu untuk daun mendong manfaatnya ini. Kemudian ada daun nanas. Daun nanas ini bisa dibuat untuk apa Ustadz? Ya, ini bawahnya ini. Ya dibuat untuk pertama ini ada bisa wadah nasi bisa ya, kemudian ada lampu belajar juga bisa ya, keranjang juga bisa, banyak sekali. Tapi biasanya untuk yang daun nanas ini untuk dibuatnya itu ya caranya hampir sama seperti mendong. Jadi daunnya dijemur dulu sampai kering biar teksturnya lebih kuat ya, kemudian dibentuk. Setelah dibentuk dihaluskan kemudian dicat ya, sehingga nanti muncul ya, bisa dibuat kerajinan seperti ini. Ini mempunyai nilai daya jual yang tinggi. Biasanya adik-adik lihat kerajinan ini di mana sih gitu kan? Di pasar ada sebenarnya, di pasar ada, kemudian di objek wisata juga banyak ya gitu. Kemudian selanjutnya udah tadi daun nanas, sekarang kita sampingnya yaitu daun pandan berduri ya. Siapa sih yang nggak kenal daun pandan? Semua pasti mengenal, pasti ya sampingnya berduri gitu kan. Biasanya ini untuk pewangi kalau yang daun pandan yang satu yang nggak berduri itu kan untuk pewangi makanan ya yang berduri. Kalau ini jarang untuk dipakai, biasanya untuk kerajinan. Contohnya itu untuk pengolahan daun pandan, ini untuk ini fashion ya. Fashion ini bisa untuk dompet ya, bisa. Kadang juga ada tikar dari daun pandan juga banyak ya. Jadi ini hampir sama 3 ini. Ya, cuma tergantung nanti pengolahannya seperti apa. Kalau pengolahan sederhana ya hasilnya juga sederhana. Kalau ini kan menggunakan pengolahan yang betul-betul untuk industri perekonomian ya, jadi diolahnya itu sangat-sangat luar biasa ya, seperti itu. Oleh karena itu ini asli ya, produk buatan Indonesia, makanya kita sebagai anak Indonesia harus bangga terhadap produk-produk Indonesia, apalagi produk tersebut ya berasal dari bahan-bahan yang memang serat alam yang betul-betul asli dari Indonesia. Nah, itu juga termasuk salah satu tujuan pembelajaran prakarya. Oke, selanjutnya tumbuhan sudah. Nah, sekarang buah. Seperti tadi apa yang Ustadz sampaikan. Serat dari buah, ini Ustadz ambilkan contohnya dari buah kelapa. Siapa sih yang nggak tahu buah kelapa? Buah kelapa tentunya berasal dari pohon kelapa, bukan pohon jeruk ya. Buah kelapa dari pohon kelapa. Ini kita lihat nih, yang bingkainya hijau. Kita lihat yang bingkai hijau. Ini kelapanya ini. Nah, seger-seger nih, apalagi siang hari. Waduh, kasih es. Oh, Masya Allah ya. Ini kalau sudah tua, nanti wujudnya seperti ini. Jadi dibuka kulitnya, kemudian dijemur. Kenapa Ustadz harus dijemur? Ya, alasannya sama seperti tadi, agar teksturnya bisa lebih kuat. Ya, nih. Kalau sudah dijemur seperti ini, ya baru dirangkai-rangkai, dicabik dulu, kemudian dirangkai. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Keset, ya ini welcome itu ya ini kerajinan
Kenapa kok tulisannya welcome gitu ya? Ya karena kalau taruhnya di depan pintu ya biasanya selamat datang gitu, welcome. Ini keset. Pernah menjumpai ya keset terbuat dari apa? Daun atau buah kelapa. Sering. Di sekolah kita juga ada kok. Ini banyak. Ada keset, ada keranjang, ada juga tas. Ini biasanya dibuatnya ini membutuhkan waktu yang ya cukup lumayan, tapi hasilnya juga bagus. Hasilnya bagus, kemudian daya jualnya tinggi. Ini contoh dari buah. Kita hanya ambil nanti contoh dari buahnya hanya buah kelapa. Ya, untuk pembelajaran kita. Oke, gitu. Kemudian selanjutnya buah sudah. Nah, sekarang dari hewan. Nah, apa aja nih? Nah, cuma 2 ini. Kita akan belajar 2 ini. Yang pertama adalah serat wool. Jadi pasti tahu. Siapa yang pernah memakai jaket? Semuanya pasti pernah memakai jaket. Tapi kalau jaket yang terbuat dari ada woolnya seperti ini, ya, saya yakin adik-adik juga pernah memakai. Ya, itu terbuat dari serat hewan. Ya, serat hewan. Ini hewannya bulu domba namanya. Serat bulu domba di sini contohnya ada nomor 1 itu ada sepatu apa namanya terbuat dari bulu, itu hangat sekali biasanya, harganya mahal tapi. Kemudian biasanya dijual di toko-toko yang branded ya, terutama di mall, supermarket itu ada. Tapi sekarang di pasar tradisional juga sudah mulai banyak yang menjual sepatu-sepatu yang apa terbuat dari bulu domba seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sampingnya ada bantal bulu. Nah, ini biasanya bikin orang nyaman ini ya, bantal bulu. Ataupun bisa apa namanya? Ada juga sekarang selain ini ada boneka, ya boneka nanti lapisan luarnya dari bulu domba juga ada, gitu. Banyak sekali. Kemudian ini ada jaket yang terbuat dari bulu, ada. Ya, ini bulu domba. Ada juga seperti itu. Banyak sekali contohnya, tapi di sini saya hanya menghadirkan 3. Nanti adik-adik bisa mencari sendiri ya contoh-contohnya, ya seperti itu. Serat bulu domba ini awal-awalnya memang dombanya itu dipotong dulu, rambutnya dicukur gitu ya. Setelah dicukur kemudian apa namanya diproses pengintalan, kemudian langsung apa namanya bisa dibuat di kerajinan-kerajinan seperti itu lewat tim-tim pembuat kerajinan. Ya, itu paham ya untuk wool ya, pasti paham ya. Kemudian selanjutnya untuk serat dari filamen. Serat dari filamen ini, filamen itu kan dari benang-benang. Ini terbuatnya dari apa namanya serat kepompong ulat sutra. Adik-adik pasti pernah mendengar. Di beberapa daerah di Indonesia itu kan ada pengrajin ulat sutra. Ulatnya banyak sekali. Ya, dibudidayakan, kemudian nanti muncul kepompongnya, dan di situ udah mulai diambil serat-seratnya, kemudian diproses, dikintal ya, diambil ya, kemudian dirangkai menjadi benang-benang panjang, sehingga benang-benang panjang tersebut nanti diolah lagi dan menjadi wool seperti di bawahnya ya. Ini serat dari filamen seperti itu. Oke, kita sudah mempelajari tadi yang pertama, saya ulangi ya. Oke, yang pertama ada serat dari tumbuhan, kemudian ada serat dari hewan. Ya, untuk tumbuhan ada dari biji, batang, daun, ya, buah. Kemudian ada dari hewan ada wool, ada filamen. Seperti itu. Nah, Ustadz, kita ngapain selanjutnya? Ya, selanjutnya kita akan sama-sama mengaya diri kita. Kita sama-sama untuk mendalami materi ini dengan cara apa? Ya betul, kita mencoba evaluasi. Ini. Nanti setelah pembelajaran ini, saya yakin adik-adik sudah paham. Misalkan belum jelas belum paham, nanti silakan ditanyakan ke saya. Gitu ya. Jadi adik-adik silakan. Tugasnya adalah temukan 5 buah kerajinan serat yang ada di rumahmu. Banyak sekali pasti. Ya, 5 buah. Kemudian kelompokkan ke dalam tabel berikut. Ya, jadi yang pertama adalah adik-adik cari di rumah ya kerajinan yang terbuat dari serat. Serat tumbuhan boleh, serat hewan juga boleh. Cari di situ. Kemudian kalau sudah
Kalau sudah ya, kemudian dibuat tabel seperti ini yang ada di depan adik-adik ini, dibuat menggunakan buku catatan biasa ya. Nomor 1 sampai 5, kemudian nama kerajinan. Ini saya contohkan sandal bulu. Ya, kemudian kerajinan. Jadi kerajinan di sini adalah jenis kerajinannya adalah atau asalnya itu dari hewan, dalam kurung bulu domba. Jadi sandal bulu itu tadi terbuat dari bulu ya, jelas. Kemudian terbuat dari bulu domba. Ya. Deskripsinya sederhana. Tapi memang nanti betul-betul hati-hati ya dalam memasukkan, siapa tahu nanti lewat ya. Misalkan sandal bulu terbuat dari buah kelapa. Repot nanti ya. Ya, kemudian yang nomor 2 misalkan nanti ada keranjang pakaian terbuat dari buah kelapa misalkan. Serat buah kelapa. Boleh silakan. Jadi ada 5 nomor. Seperti itu. Kalau sudah diapakan Ustadz? Ya kalau sudah nanti ditulis tabelnya, kemudian didata. Kalau sudah, silakan adik-adik difotokan. Jadi menggunakan pensil nulisnya atau pulpen ya. Pulpen aja, menggunakan pulpen di rumah, digambar, ditulis, kemudian difotokan. Setelah difotokan, diunggah kemana Ustadz? Diunggah, Anda cek Google Classroom, di situ sudah Ustadz kasih Google Form. Silakan Anda upload tugasnya di situ. Nanti akan langsung muncul nilai keseluruhan di situ. Ya, seperti itu. Jangan lupa ditulis namanya nanti di Google Form-nya. Kalau yang ini tidak usah dikasih nama nggak apa-apa, karena nanti di Google Form-nya sudah ada dikasih nama. Ya, seperti itu. Dan di setiap rumah pastinya berbeda-beda. Jadi silakan betul-betul berkarya di rumah dengan mengisi tabel ini. Ya. Jangan dibuat berat karena ini termasuk pelajaran yang memang mengasah keterampilan, jadi tidak terlalu berat. Ya. Seperti itu untuk tugas kali ini. Ya, jadi kalau sudah ini saya anggap paham. Ya, saya doakan juga adik-adik paham tentang materi ini karena ini materi sederhana. Ini sudah selesai, maka kita akan lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang pengolahan serat. Ya, seperti itu. Dan karena mata pelajaran ini berbarengan jamnya dengan seni budaya, jadi nanti untuk seni budaya akan saya fokuskan di bulan September. Ya, bulan September nanti ada seni budaya, pertemuannya lebih sedikit dari prakarya, kemudian itu nanti bisa menjadi bahan pelajaran untuk ulangan tengah semester. Seperti itu. Kalau sudah, mari kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Selamat belajar di rumah. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan kemudian dengan jaga jarak. Ya, tetap menggunakan protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.